terangkan. Jadi dari ayat pertama tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian yang saya beri rezeki mereka itu mau infak. Karena ayat ini orang iman itu harus infak, ya. Maka imam kita yang kita baiat itu beliau diancam oleh salah satu hadis, ma min waliyin yali amrul muslimin summa lam yajtahid wa yansah illa lam yadkhul ma'humul jannah. Kalau ada seorang imam mengimami perkaranya orang Islam, terus tidak ijtihad, tidak nasihat, imam itu nggak bisa masuk surga, sedangkan jamaahnya masuk surga. Nah, karena ayat dalil ini, hadis ini, Bapak Imam kita yang pertama berijtihad, jamaah kalau mendapatkan rezeki harus infak sedikitnya 10%. Dan dulu itu hanya berlaku di muhajirin. Yang pertama mulai yang awali adalah muhajir. Masih eling apa nih sing muhajir yang sebut-sebut ini? Masih eling ya? Tidak berlaku di seluruh jamaah. Hanya waktu itu pada muhajir. Terus akhirnya karena sudah jalan, terus dijalankan di semua jamaah. Nah, imam sekarang punya kebijaksanaan yang lain. Apa itu? Tidak semuanya 10%. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 7,5%, ada yang berapa? 10%. Itu ijtihad, bukan pajak. Apa bedanya pajak dengan ijtihad? Kalau ijtihad ya dinasehatin, diterangin, ditegur, itu saja. Tapi kalau pajak, saudara, kalau nggak datangin pajak ya ada ancamannya, itu dipegang, disiksa. Jamaah-jamaah sini ada nggak yang pernah dipegang oleh imamnya, digebukin karena nggak mau infak? Enten apa mboten? Mboten enten. Nggak ada. Halo? Jangan ribut sendiri ya, adik-adik di atas, jangan ngomong sendiri. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, itu kita harus sadar, saudara jamaah, bahwa rezeki yang datang kepada kita itu tidak semuanya untuk kita. Harus ada yang disisihkan. Sisihkan untuk sabilillah, yaitu berupa infak persenan. Saudara, kalau sampean tidak mau infak persenan, ya, itu sampean mencari penyakit. Karena apa? Orang nggak infak itu ya jamaah sama dengan orang nyembelih ayam, ya, nun sewu, beleh ayam, darahnya digoreng, dipangan. Terus wulune diirisi cilik-cilik, didadekno peyek, Rasulullah. Terus teleke dibodhok, dipepes, Rasulullah. Kira-kira wong niki geragas napa mboten lho. Habis itu terus tulang-tulangnya dijeblok, dibumboni, dadi emput. Ya, saudara, mencari penyakit. Orang makan tai itu sakit, saudara. Kalau Allah sayang, saudara jamaah, misalnya kita nggak infak ya. Kalau Allah masih sayang dengan kita nggak dibuat keluar dari jamaah, tapi harta kita akan diambil dengan keras. Kehilangan, kena tilang, naudzubillah min dzalik, sakit, kecelakaan, harus beli obat. Sejamaah, bekerja nggak keluar hasilnya. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main dengan infak. Jadi persenan itu adalah kotoran yang harus kita keluarin. Nggak boleh kita keep. Kalau kita keep, oleh Allah akan diambil. Apalagi kalau kita masih stay di jamaah, masih tinggal di jamaah, Allah akan mengambilnya dengan caranya Allah sendiri. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu listumuha bima kuntum ta'malun. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memberi nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, iman, semoga ihsan. Dan alhamdulillah rabbil alamin, tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita atas segala pemberian hidayah, hidayatul dilalah wal irsyad, kemudian hidayatul taufik kepada kita semua, sehingga sampai detik hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, juga ditunjukkan oleh Allah kepada kebenaran, insya Allah. Tayyib, alhamdulillah. Tadi sudah ana cuplikan ya, sebelumnya video sebelum ini. Pada kesempatan hari ini memang ana akan membahas tentang infak rezeki atau IR yang di dalam Islam Jamaah, atau sering juga disebut dengan persenan, kemudian juga disebut dengan isrun atau sepersepuluh, atau disebut dengan ya inilah apa itu ya pajak lah. Istilah pajak itu artinya sesuatu yang memang harus dibayarkan setiap bulan bagi satu-satunya orang Islam jamaah atau warga Islam jamaah. Toyib, ma'asyiral muslimin, memang untuk tayangan kali ini kita soroti hal itu, walaupun sudah sangat banyak sekali dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Sekali lagi, ana hanya menyampaikan pengalaman juga yang waktu dulu masih di dalam Islam jamaah, kemudian seperti apa pemahaman mereka dan lain sebagainya, apakah memang praktek isrun ini ada dan benar adanya. Itu memang ada ya, dan terbukti. Ma'asyiral muslimin, sebelumnya kita masuk ke pembahasan isrun ini, alhamdulillah beberapa, mungkin baru kemarin, hari yang kemarin ya, kita sudah mendengar sendiri, mungkin di channel-channel yang lain sudah ada, yaitu wawancara eksklusif antara Ustadz kita Syekh Khalil Bustami dengan Ibu Bambang Irawan dan putranya Pak Muhammad Yahya, ya, dimana bagi antum semua yang belum mengenal Pak Bambang Irawan, Pak Haji Bambang Irawan adalah salah satu tokoh di Islam Jamaah di masa perintisan dulu. Jadi beliau merupakan kaki tangan atau orang kepercayaan dari Pak Haji Nur Hasan, yaitu muassis dari Islam Jamaah, ya. Jadi dia adalah benar-benar apa ya, kaki tangan, talang pati, pembantu utama, orang yang sangat dekat, ajudan dan lain sebagainya, orang kepercayaan. Kemudian beberapa kali beliau mengikuti, mengantarkan beliau ke Mekah, dan beliau menyempatkan untuk menghadiri kajian-kajian di Masjidil Haram yang disampaikan oleh, seperti saat itu mungkin Syekh bin Bas ya, dan lain sebagainya ya, di Masjidil Haram. Ya, itu yang diajarkan sama seperti sekarang, yaitu tentang kitabut tauhid, ya, tentang apa itu, bahaya tentang syirik ya, utamanya seperti itu. Kemudian tentang bagaimana kita menegakkan sunnah, menjauhi bid'ah, itu adalah hal-hal yang utama yang disampaikan. Dan untuk pemahaman-pemahaman jamaah berbeda dengan yang diajarkan oleh Pak Nur Hasan. Ma'asyiral muslimin yang kita garis bawahi kemarin, setelah ana juga sempat kaget, ternyata memang pada awalnya ya, seperti ana ini seperti mengidentifikasi kekeliruan Islam jamaah itu, bagi anak itu mungkin tidak dari muasisnya ya, karena kalau kita lihat muasisnya itu ya, kalau benar memang ya, yang diberitakan berguru di Masjidil Haram 10 tahun,
gurunya Syekh Umar Hamdan dan Syekh Abdul Sama Abdul Dohir. Ya, bayangkan saja 10 tahun misalkan, masa ajarannya seperti itu, akidahnya seperti itu kan. Di balik itu semua pikiran Ana dan pikiran mungkin teman-teman hijrah lain juga, kemarin Ustadz Syekh Khalil juga menyimpulkan bahwa ternyata kesesatan atau penyimpangan itu sudah dari awalnya, sudah dari muasisnya. Jadi yang kami analisa itu karena memang seperti Ustadz kami itu generasi ketiga ya, kedua atau ketiga ya, setelah muasisnya. Jadi yang diterima pada saat ustadz-ustadz kami di Islam Jamaah itu sudah seperti itu, tetapi untuk langsungnya kan belum, untuk langsung ke generasi pertama atau yang langsung diajarkan oleh Pak Nur Hasan kan belum menerima langsung. Makanya kita tidak boleh berprasangka atau menyangka seperti apa, jangan-jangan Pak Nur Hasan ini dulu benar gitu ya, dulu benar gitu. Maksudnya dalam arti seperti praktek beat saja. Beat aja tahun 41 misalkan dilaksanakan, sampai tahun 60-an baru dilaksanakan lagi untuk yang kedua. Ini kan seperti seakan-akan berbaiat itu tidak terus wajib segera beat supaya halal darahnya, seperti itu kan. Nah, ini dianggapnya, wah jangan-jangan memang pemahamannya sama begitu loh. Kemudian seperti istri-istri Pak Nur Hasan itu kan juga berasal dari luar gitu ya. Maksudnya istri-istri beliau itu juga bukan dari Islam Jamaah. Di dalam internal Islam Jamaah ada yang dari Nahdliyin, dari Bangkalan, Madura dan lain sebagainya, mayoritas dari Nahdliyin. Dan masih ada beberapa yang hidup bisa ditanyakan saat ini. Jadi beliau juga menikahi wanita dari luar Islam Jamaah. Artinya pikiran kami juga jangan-jangan tidak mengkafirkan Pak Nur Hasan ini begitu loh. Kok sekarang bisa mengkafirkan? Kok bisa mengkafirkan? Itu yang kadang-kadang apakah memang dari awal seperti itu? Apakah dari Pak Nur Hasannya memang sudah salah? Kemarin alhamdulillah sudah kita terima penjelasan dari keluarga Pak Nur Hasan, memang awalnya sudah seperti itu. Ya, walaupun memang pada prakteknya tidak konsisten ternyata juga masih mau menikah dengan orang luar. Ya, seperti Pak Nur Hasan sendiri, istri-istrinya itu banyak yang dari luar. Kemudian bisa dilihat saja. Kemudian ya yang membuat kita milih juga praktek-praktek atraksi seperti kekebalan dan lain sebagainya, itu kan juga membuat kita tanda tanya juga. Bahkan dulu di Islam Jamaah sudah ada perasaan-perasaan itu. Baik, alhamdulillah semua sudah terbuka. Bagi antum yang ingin menyimak, silahkan, itu podcast yang sangat bagus sekali dengan keluarga Pak Bambang Irawan. Ana juga sempat menyimaknya beberapa kali kemarin. Oh, ternyata memang dari awal kesesatannya, memang dari awal memang seperti itu. Jadi tidak dirubah generasi kedua dan ke setelahnya, itu tidak. Jadi memang dari awal sudah seperti itu. Termasuk isrun ini, atau persenan atau infak rezeki ini. Itu memang sudah ada berarti dari dulu. Dan Masya Allah tadi sudah antum lihat semua ya videonya di awal, itu adalah nasihat dari salah satu pendoktrin yang paling top di Islam Jamaah, Pak Ustadz Emil Rukian. Ya, beliau adalah salah satu mubaligh juga. Kita selalu mendoakan beliau agar suatu saat beliau bisa berhijrah bersama kita kepada kebenaran ya. Memang ma'asyiral muslimin, kita tidak bisa menghukumi seseorang pada saat beliau belum bisa atau belum Allah menunjukkan hidayah pada mereka. Karena yang kita berkaca seperti Ana sendiri waktu masih mempunyai pemahaman di Islam Jamaah juga, dinasihati seperti apapun kalau Allah belum membuka juga tidak bisa. Ya, ditunjukkan dalil seperti apapun, kalau Allah belum mengasih atau memberi hidayah taufik, kita belum bisa menerima. Tetapi kita tidak menyerah. Kalian yang masih di dalam Islam Jamaah adalah ladang dakwah kami juga. Di samping umat-umat Islam yang lain yang membutuhkan pembentengan bagi akidah mereka. Sungguhnya
kami dulu berasal dari seperti antum semua yang masih dalam Islam jamaah, maka kami sangat tahu betul doktrin yang melilit antum, dan sebenarnya kita ingin menolong antum dari lilitan atau bundelan doktrin yang sungguh sangat membahayakan itu. Mungkin itu sedikit awalan ya. Jadi itu tadi asal muslimin yang namanya Islam memang seperti yang dikatakan Ustadz Emir ya. Bahkan memang itu wajib, kemudian ibaratnya harta itu kalau tidak diinfaki seperti makan sak telek-teleknya, sak bulu-bulunya, sak kulit-kulitnya, dan lain sebagainya. Masalah muslimin, Ana juga mengutipkan salah satu nasihat. Ya, ini nasihat ini sering nasihat pusat ya, ini daerahan. Selain itu juga seringkali dimunculkan nasihat ini, nasihat tentang islun, ya penguatan. Ini kadang ya sebulan atau 2 bulan sekali itu pasti muncul juga untuk di mana jamaah-jamaah itu untuk tetap semangat untuk mengeluarkan infak persenan ini. Ini kita lihat di sini, jamaah yang mempunyai harta kekayaan senilai 1, coba kita lihat, 10% sampai dengan 25 juta, apabila mendapatkan rezeki, maka supaya infak sedikitnya 2,5%. Itu klaster yang pertama. Kemudian yang kedua, 25 juta 1 sampai 40 juta ya, apabila ini ini nilai harta kekayaan. Misalkan punya rumah itu sudah tinggi sekali nilainya ya. Punya rumah otomatis di atas ini, yaitu apabila mendapatkan rezeki maka supaya infak sedikitnya 5%. Kemudian 40 juta 1 sampai 50 juta apabila mendapatkan rezeki maka supaya infak sedikitnya 7,5%. Yang nomor 4, apabila 50 juta 1 ke atas apabila mendapatkan rezeki maka supaya infak sedikitnya 10%. Adapun bagi jamaah yang harta kekayaannya di bawah 10 juta, ini yang di bawah passing grade yang bawah tadi ya, apabila mendapatkan rezeki supaya tetap infak semampunya dan tidak terikat dengan peraturan tersebut di atas. Nasihat ijtihad ini supaya diterima dengan hati ridho dan dikerjakan dengan karena Allah. Muga-muga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah nasihatnya yang penguatan-penguatan. Kemudian ada lagi nasihat yang berupa ketikan ya. Ini sama kalau kita lihat ini penjelasan infak IR ya, infak rutin atau infak fisabilillah persenan. Amal soleh ditertibkan setiap bulan. Jadi infak ini belum Ana sampaikan ya, infak rezeki ini setiap bulan. Jangan sampai tidak infak fisabilillah persenan karena sudah diberi rezeki bisa makan setiap hari, dipaskan sesuai ijtihad ya. Nasihat ijtihad kepada satu-satunya jamaah kalau mendapatkan rezeki supaya memerlukan infak fisabilillah dengan hati niat karena Allah sebagai berikut. Bagi yang mempunyai hak kekayaan sedikitnya tadi, ini di klaster 4 tadi ya, jadi antara 10 juta sampai 25 seterusnya. Adapun yang memiliki harta kekayaan di bawah 10 juta masih tetap infak semampunya. Ini sama seperti yang tulisan pegon Arab tadi sebenarnya. Ini adalah jumlah-jumlah harta di inventaris ya, nanti disaksikan pengurus nanti berapa infaknya begitu. Ini biasanya untuk anggota-anggota yang baru ya. Kemudian ini juga kalau kita lihat ini adalah contoh lembaran IR ya atau infak rezeki. Kalau kita lihat Masyaallah muslimin, di sini di setiap bulannya warga Islam jamaah itu tidak hanya IR saja. Jadi misalkan
katakanlah Ana berpenghasilan 1 juta setiap bulan, itu 10%-nya yaitu 100.000 itu udah untuk IR. Kemudian ada yang lain ini, coba pusat itu IR, batu bata dan dapur, itu untuk pusat saja. Daerah itu masih banyak, itu ada 8 item, desa juga masih 7 item, coba kelompok masih 11 atau 12 item. Nah, ini adalah total yang di sebelah kanan ini adalah 1 bulan kita mengeluarkan segitu. Jadi bisa saja bisa nyampe, kadang kalau dari hasil apa itu kita per bulan itu bisa 15%, bisa melebihi 20%, melebihi dari IR-nya. Jadi memang sungguh sangat memberatkan ya, apa itu bagi apa itu sebagian atau bahkan semuanya, karena ini memang sangat berat. Kemudian ini juga nasihat penguatan, coba kita tunjukkan ya. Coba ini nasihat dari Haji Abdul Aziz. Ya, coba kita langsung di poin yang di kotak gitu ya. Akhir-akhir ini ada mubalek, pengurus yang berubah kepahaman seperti kita ini. Punya kepahaman netepi jamaah, orang wajib infak persenan, tidak wajib. Pokoknya asal netepi rukun Islam pasti masuk surga. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, beliau berkata tegas, barang siapa yang pada zaman Nabi mau bayar zakat tapi sekarang pas kekhalifahanku tidak mau zakat, maka aku akan perangi. Apalagi kalau sekarang tidak mau infak persenan atau infak persenan tapi tidak pas, seharusnya infak 100.000, malah infaknya 10.000, ini harus ditegaskan bahwa mau taat amir atau tidak. Karena persenan merupakan sambungnya jamaah langsung kepada Bapak Imam. Jadi ma'asyiral muslimin, ini imam dari Islam Jamaah itu menganalogikan atau menyamakan atau mewajibkan ya, mewajibkan infak persenan ini menyamai zakat. Jadi dia menggambarkan seperti zakat. Kalau di zaman Nabi zakat, di zaman kita ini ya persenan ini. Nah, itu kan seperti itu dari konteks kalimat ini. Ma'asyiral muslimin, salah satu bentuk penyelewengan di dalam Islam Jamaah itu seperti ini, pemakaian dalil maupun dalil yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ijtihad keimaman itu ada. Nah, itu kita harus di dalam Islam Jamaah itu harus manut ke keimaman. Nah, itu salah satu praktek sirkutoah kalau kita lihat ya. Jadi di Allah dan Rasul itu tidak mengajarkan, tetapi ijtihad imam ini ada, seperti infak persenan ini. Kalau kita lihat, ini jelas apa ini? Jelas bid'ah, sesuatu yang baru. Karena tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul, tidak ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi ini diadakan, ya, dan bahkan diwajibkan seperti zakat. Ya, bahkan kalau pengalaman anak pribadi ya, dulu di dalam Islam Jamaah itu zakat itu kan ada ya, zakat itu kan macam-macam, seperti zakat harta simpanan, kemudian zakat tijaroh, ya, kemudian zakat mal, kemudian apa itu zakat panenan. Itu rata-rata kan cuman setahun sekali ya. Ada ya zakat yang setahun bisa 2 kali, mungkin zakat panenan mungkin. Kalau panenannya itu setahun 2 kali, zakat panenannya mencapai nisab, itu mungkin zakatnya bisa 2 kali. Tetapi yang lain itu seperti zakat penghasilan saja atau zakat harta simpanan itu harus mencapai nisab tertentu, ya. Apa itu sebanding dengan nisab tertentu, hanya dikeluarkan 2,5% saja setiap tahun. Kalau di Islam Jamaah, bayangkan saja yang mempunyai harta 50 juta ke atas itu harus 10%. Otomatis orang kalau sudah punya rumah atau punya, itu sudah hartanya sudah 50% ke atas itu. Bahkan rumah sederhana sekarang berapa nilai tanah? Ya, luar biasa, itu sudah ratusan juta, ya. Nah, itu sudah 10% ya, rata-rata kebanyakan memang 10% semua.
mereka itu, dan itu sangat memberatkan. Nah, ini adalah, coba kita lihat contoh-contoh mereka yang pejuang Islam ya, bahkan sampai yang dinomorsatukan adalah untuk membayar Islam. Seperti dalam surat Al-Quran itu, surat ayat 215 itu, coba kita lihat. Yas'alunaka mada yunfikun. Berkata mereka kepadamu Muhammad, mada yunfikun, apa yang kami infakkan? Kul, jawablah Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kalian infakkan itu dari kebaikan, yaitu berupa harta yang baik, harta yang halal ya, infakkanlah, atau berupa sedekah pakaian yang masih baik ya, sedekahkanlah, infakkanlah. Kepada siapa? Falil walidaini, yang pertama untuk kedua orang tua, wal a'robin, dan kepada keluarga atau kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada mereka yang fakir miskin, wa banis sabil, dan mereka yang sedang dalam perpergian. Masyaallah muslimin, ini adalah perincian zakat atau perincian sodakoh, perincian sodakoh yang sebenarnya. Tidak ada satupun sodakoh yang ditentukan nilainya selain zakat, ya. Dan sodakoh itu yang pertama, selain dia tidak ditentukan nilainya, yang pertama ditujukan untuk kedua orang tua kita, ya. Yang kedua ditujukan untuk keluarga kita. Yang ketiga ditujukan untuk anak-anak yatim, fakir miskin, dan mereka yang sedang dalam musafir. Masyaallah muslimin, dalil ini tidak dipakai di dalam Islam jamaah dulu. Jadi kalau kita ada rezeki ya langsung diinfakkan, jadi infak rezeki atau membayar IR tadi. Tidak ada disuruh untuk orang tua dulu. Bahkan banyak sekali praktek yang kita dulu tidak pernah membantu orang tua, yang penting IR gitu kan. Jadi ibaratnya IR ini nomor satu, walaupun kondisi orang tua sangat membutuhkan. Kemudian walaupun banyak anak yatim, banyak fakir miskin yang kita melihat itu seperti itu. Ya tidak, di dalam Islam jamaah kita tidak mengenal itu dulu. Apalagi mereka yang orang tua itu masih di luar Islam jamaah, anak yatimnya luar jamaah, itu tambah jauh lagi kita berpikirnya. Yang penting adalah bagaimana ini IR, membayar isrun ini secara tertib, sehingga ini adalah bentuk sambung kepada imam. Masyaallah muslimin, kalau kita kaji lebih lanjut ya, lebih dalam, ini seperti kok hanya mengutamakan penarikan dana begitu ya. Makanya tidak heran di dalam Islam jamaah itu, kalau dulu info dari teman-teman yang hijrah itu banyak sekali. Setiap bulan itu dana yang masuk ke dalam Islam jamaah atau ke pusatnya Islam jamaah bisa puluhan miliar, bisa 60 M dan seterusnya. Dan itu tidak dilakukan transfer, tidak dilakukan dengan by cash, dibawa langsung dari setiap daerah-daerah, dikumpulkan dengan cash, kemudian setiap imam daerah atau pengurus daerah yang mewakili akan ke sana membawa uang isrun itu cash. Ini sangat aman sekali karena tidak bisa terdeteksi seperti oleh OJK, ya, seperti perbankan. Tidak ada pemusatan rekening atau aliran dana ke seseorang, ke suatu instansi itu yang mencurigakan. Kesannya seperti itu, karena ini dibawa dengan cash on delivery, dengan langsung, ya, dengan dibawa langsung, sehingga tidak akan menimbulkan jejak di rekening maupun di di dunia yang bisa diselidiki oleh aliran dana atau aliran keuangan. Ini adalah salah satu strategi juga di dalam Islam jamaah. Bayangkan saja apabila di suatu organisasi setiap bulan puluhan M di situ pemusatan seperti itu.
ya mungkin akan dicurigai juga ya pengumpulan dana seperti itu. Oleh karenanya di dalam Islam jamaah ini memang mereka itu saat ini masih kuat dalam segi pendanaan, karena memang semakin mereka terus-menerus memeras ikhwah-ikhwah yang masih ada di dalam Islam jamaah yang belum sadar, ya masih terus menjadi sapi perasan mereka, ya. Di balik itu sudah kita tampilkan kemarin hedonisme dan kemewahan yang mereka tontonkan, kemudian harta-harta yang luar biasa banyaknya, perkebunan sawit dan lain sebagainya, yang dinamakan oleh bukan yayasan Islam jamaah, bukan dinamakan perseorangan, sehingga apabila nanti suatu misalkan bubar misalkan, ini sudah tidak bisa terlacak lagi. Masyaallah muslimin, coba Anda merenung bahwa penggunaan uang isrun ini itu tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban, ya. Jadi begitu uang masuk, ya sudah, itu uang seperti kita dulu ya, itu anggapannya ya sudah, ini pembelaan kita begitu ya. Ini adalah sedekah kita, kewajiban kita menetapi ijtihad keimaman begitu kan. Tapi dari keimaman di atas itu tidak pernah ini loh. Kemarin untuk IR bulan ini, bulan Agustus 2022 dapat sekian. Kemudian kita bagi ke daerah sini untuk pembangunan sekian. Untuk membantu duafa di dalam Islam jamaah sekian misalkan. Itu tidak ada. Jadi ya dana itu sudah ada di sana, dikumpulkan, nggak tahu kemana. Ya, ini adalah ya. Tetapi nasihat mereka, ijtihad mereka kalau bagi ke bawah, hati-hati menggunakan dana fisabilillah, uang fisabilillah, karena itu adalah uang panas, bisa menjadikan kita masuk neraka. Tetapi mereka sendiri tidak konsisten. Kemudian apabila kita ada pembangunan masjid di daerah-daerah itu kita pinjam. Bayangkan saja. Mungkin heran ini penyimak yang channel ini yang dari luar, penggalangan dana sebegitu hebat, sebegitu besar, begitu ada pembangunan masjid. Misalkan antum ketemu masjid di daerah A yang sangat bagus, itu pendanaannya sebagian besar, ya bisa dikatakan 95% itu dari warga sekitar, dari jamaah daerah sekitar. Dari pusat itu statusnya kalaupun ada bantuan itu sangat sedikit sekali, yang ada adalah pinjaman pusat. Pinjaman dari pusat, dan itu balik harus ada membayar lagi ke pusat, dan bahkan lebih nanti ada bunganya. Nah, itu salah satu yang dulu sempat kita kaget juga. Bahkan sempat ke sini juga ada salah satu hijrawan yang pernah pinjam ke pusat, ya. Ternyata di pusat itu dianakan, dibungani, memakai riba. Masya Allah, itu yang miris sekali, dilipatkan. Nah, ini adalah praktek-praktek mereka mengkaji Al-Quran. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka mengaji dalil itu, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Apakah antum mengaku paling benar sendiri, Islam sendiri, paling murni sendiri, tetapi tidak mempraktekkan? Kabura maqatan an taqulu ma taf'alun. Masya Allah, itu yang terjadi dalam Islam jamaah. Dan kemudian alhamdulillah sekarang pendapatan Islam jamaah ini sangat turun drastis ya, dengan banyaknya kita yang berhijrah ini, ya. Kita yang berhijrah otomatis pendapatan dari infak persenan itu sangat turun sekali, ya, sangat turun sekali. Dan bahkan kemarin ada bocoran sampai sekarang nggak nyampe 50 M ya, bahkan hanya beberapa M, 40 atau 30 M saja, itu jauh turun, bisa turun drastis, bisa 50% lebih. Alhamdulillah, karena banyak sekali agnia-agnia di Jakarta ya, konglomerat itu sudah hijrah sehingga tidak bisa membantu pendanaan di Islam jamaah. Mungkin itu sekilas tentang infak rezeki atau persenan, dan ini benar-benar diwajibkan dan memberatkan ya. Alhamdulillah sudah
banyak penurunan mereka, dan mereka juga mengupayakan seperti mereka mempertahankan yang masih ada di dalam ini supaya masih berinfak. Masyaallah muslimin yang masih ada di dalam, coba anak berpesan, coba antum buka surat Al-Baqarah ayat 215 dan antum cari dalil mengenai penarikan sedekah atau penarikan sedekah yang diwajibkan selain zakat. Apakah ada seperti itu? Kalau antum bicarakan ini ijtihad keimaman, ya, Nabi, kemudian khalifah setelah Nabi itu tidak pernah mewajibkan menarik dana sedekah ini dengan cara mewajibkan seperti ini. Mewajibkan dengan mematok, ya, mematok angka-angka tertentu. Seakan-akan kita mau nggak mau harus membayar senilai yang dipatokkan itu. Dulu seperti Nabi dan Abu Bakar, Umar, khalifah setelahnya, misalkan ada pembelaan, beliau menasehati untuk menyemangati, ya, disemangati. Misalkan kita memerlukan pembelaan untuk berperang, untuk membuat fasilitas umum, misalkan kita perlu dana, memerlukan membangun masjid, itu Nabi menasehati bagaimana Allah akan membalas orang yang bersedekah, bagaimana dia melipat gandakan pahalanya orang bersedekah. Intinya Nabi hanya menyemangati pahalanya yang banyak tanpa tidak mewajibkan, ya, tidak pernah mewajibkan mereka bersedekah dengan cara ada prosentasenya selain zakat. Baik, itu adalah salah satu kesesatan Islam Jamaah. Semoga antum bisa sekilas dengan video ini juga tergugah, ya. Yang antum yang masih ada di dalam, coba antum renungi. Mungkin bapak, ibu, dan diri antum bekerja luar biasa, ya, seharian. Kemudian apakah hal yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan seperti bapak ibu antum yang mempunyai hak pertama menurut surat Al-Baqarah tadi, yang wajib antum sodakoi terlebih dahulu. Famili antum yang menjadi tanggungan, ya, kerabat, apakah sudah antum perhatikan dengan setelah antum bekerja, penghasilan pekerjaan antum tadi, ya, anak-anak yatim, apakah sudah tersentuh juga? Apakah fakir miskin juga sudah tersentuh? Nah, itu yang benar, ya. Coba antum buka sendiri. Nah, kalau selama ini antum hanya mengutamakan dari infak rezeki, berarti memang antum posisinya masih terdoktrin dalam Islam Jamaah. Dan itu saudaraku tidak ada dalilnya. Dan sedekah yang benar adalah seperti yang diutarakan tadi di surat Al-Baqarah ayat 215. Dan pengambilan harta seperti ini sebenarnya sangat diharamkan oleh Nabi. Ana teringat pada saat khutbah Hajatul Wada. Nabi pada saat itu berdiri pada saat khutbah terakhir beliau, ya, di Bukit Arafah itu. Insya Allah kurang lebihnya beliau menyampaikan khutbah, ya ayuhan nas, isma'u qawli, innamal amwalakum wa dima'akum wa aqradakum haramun alaikum kakurmatikum yaumikum hada wa sahrikum hada wa biladikum hada. Itu penggalan dari khutbah Nabi. Ya ayuhan nas, hai manusia, isma'u qawli, dengarkanlah ucapanku. Innamal amwalakum, sesungguhnya harta kalian, wa dima'akum, dan darah kalian, wa aqradakum, dan rahasia kalian, haram, ya, haram diambil, haram dilanggar. Kekaromannya seperti hakurmatikum yaumikum hada, seperti haramnya hari ini, wasahrikum hada, dan haramnya bulan ini, wabiladikum hada, dan haramnya tanah suci haram ini. Ma'asyiral muslimin, harta setiap Islam itu tidak bisa diambil, haram diambil dengan semena-mena. Menurut khutbah Nabi ini, hadis Nabi ini,
minimal dalam Islam jamaah sudah dua melanggarnya. Yang pertama, dia melanggar harta, mengambil harta umat Islam secara semena-mena dengan tanpa dalil. Yang kedua, dia menghalalkan darah, ya, menghalalkan darah setiap orang Islam yang berada di luar Islam jamaah. Ini jelas bertentangan dengan khutbah pada saat Hajjatul Wada yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan nasihat yang sangat penting dan pesan terakhir beliau yang disampaikan kepada umat Islam. Sadarlah saudaraku bahwa pengambilan harta umat Islam adalah haram. Kemudian antum menghalalkan darah, mengkafirkan umat Islam di luar golongan antum juga haram. Semoga antum semua kita doakan supaya segera sadar dan memperoleh hidayah taufik oleh Allah Jalla wa ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.